Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Laili Rahmi. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada bab 5, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada bab ini menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, selanjutnya kita cek kehadiran peserta didik dulu ya. Nah, dan alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berhadir di kelas tercinta kita ini. Dan alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, yaitu Satu Nusa Satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita lanjutkan kembali ya kegiatan proses belajar mengajar kita, yaitu mengingat materi yang telah lalu. Anak-anak ibu, siapa yang tahu materi yang telah lalu? Nah, materi yang telah lalu yaitu bab 4 tentang menyambut usia balik. Ya, betul. Baik, selanjutnya ibu mau tanya nih kepada anak-anak ibu semuanya tentang pertanyaan pemantik. Yang pertama, anak-anak ibu tahu enggak apa artinya hijrah? Nah, yang kedua, anak-anak ibu mengetahui atau tidak sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Dan apakah anak-anak ibu tahu dan mampu menceritakan perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Nah, kalau kalian ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, ayo kita lihat kegiatan proses selanjutnya. Nanti akan ibu bimbing ya. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ibu akan memberitahu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sehingga kalian dapat mengetahui alasan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan benar. Apalagi ya Bu, yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kalian mampu menceritakan nih kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan bahasa yang sederhana, sehingga peserta didik mampu mengetahui keadaan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke, baik Bu Guru. Apa sih itu hijrah? Nah, pengertian hijrah itu yang pertama secara bahasa. Hijrah itu berarti memutuskan atau meninggalkan.
Selanjutnya, pengertian hijrah yang kedua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah menuju ke Madinah. Untuk apa? Yaitu untuk menyelamatkan diri nih dari tekanan kafir Quraisy Mekah yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baik, selanjutnya sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Apa sih sebab-sebabnya? Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW belum berkembang nih di Mekah. Karena apa? Karena banyak penolakan dari kaum kafir Quraisy. Baik, yang kedua, peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk masyarakat Madinah nih agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan mereka pun akan membantu untuk berdakwah. Selanjutnya yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kenapa Bu Guru? Karena kaum musyrik Quraisy itu sangat terpukul nih atas keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oleh karena itu mereka memilih dari setiap kelompok kaum kafir Quraisy itu untuk menjelakai, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrik, kaum kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad berinisiatif untuk memerintahkan Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat pembaringan beliau. Nah, sambil memakai selimut berwarna hijau. Nah, maka dari itu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Baik, poin yang kedua atau poin B, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar pun menyetujui dan menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 ekor unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan yang satunya lagi untuk dirinya guna perjalanan menuju hijrah ke Madinah. Begitu ceritanya. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita lanjutkan nih poin yang C atau yang ketiga, awal perjalanan Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar. Begini ceritanya, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar keluar rumah nih, cuman tidak melewati pintu depan karena takut ketahuan oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Maka dari itu mereka berdua, beliau berinisiatif nih untuk keluar rumah dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Beliau juga berjalan kaki saja menuju ke Gua Syur. Dengan apa? Beliau berjalan dengan ujung jari kakinya saja supaya tidak meninggalkan jejak nih yang dapat ditelusuri oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan, bukan jalur utara, bukan, tapi mengambil jalur selatan. Nah, supaya tidak terdeteksi nih oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Nah, oleh karena itu tapi Nabi Muhammad SAW sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak, berhenti sesaat untuk mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau pun berdoa dan bersabda kepada kota Mekah seraya memandang ke kota Mekah tersebut. Baik, poin yang D atau poin yang keempat yaitu di dalam Gua Sur. Nah, begini, Abu Bakar
sebelum memasuki gua, Abu Bakar pun berinisiatif nih untuk memeriksa, meneliti di dalam gua Syur itu apakah aman atau tidak untuk tempat istirahat Nabi Muhammad. Nah, setelah diteliti, diperiksa dan alhamdulillah aman, maka Abu Bakar pun mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk memasuki gua tersebut dan beristirahat. Nah, di dalam gua Sur tersebut mereka berdua 3 malam lamanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di dalam gua tersebut. Nah, selanjutnya para pemuda kaum kafir Quraisy itu sangat kecewa nih karena kehilangan jejak. Maka dari itu mereka berinisiatif untuk menugaskan para pemuda mencari jejak untuk melakukan pencarian yang akan dijanjikan hadiah besar 100 unta bagi yang dapat menemukan Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar. Nah, bila sudah dapat dan menemukan, maka mereka diberi hadiah 100 ekor unta. Para pemuda kaum kafir Quraisy itu datang dan kesana kemari mencari Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar, dan akhirnya mereka pun mendekati gua Syur tersebut. Kemudian para pemuda kaum kafir Quraisy tersebut naik nih ke gua. Lalu mereka pun turun kembali. Kenapa? Setelah naik turun kembali. Kenapa? Karena mereka ada melihat sarang laba-laba di pintu gua tersebut dan juga melihat 2 ekor burung dara di lubang gua tersebut, dan mereka pun berpikir tidak mungkin ada manusia bisa masuk ke dalam gua karena itu terhalang oleh sarang laba-laba. Nah, oleh karena itu dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pun selamat dari kafir Quraisy tersebut. Selanjutnya, baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, perjalanan ke Madinah. Atas petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berangkat menuju ke Madinah. Dalam perjalanan ini mereka mengendarai unta. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah yang kedua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hijrah Nabi Muhammad SAW